betul nggak? Tapi kita 15 hari lagi, ya nggak ada waktu buat lo. Sedetik bisa dikerahkan semua orang untuk nabung, betul nggak? Pun juga bisa dicabutin orang kepada mau nabung. Iya. Jadi saya tekankan ini maksiatnya, dolimnya pada orang tua aja. Karena ini paling hebat. Belum lagi pada orang lain. Hati-hati yang pada Islam. Ya. Keisengan itu kadang itu buat malapetaka. Teman kita, kan kita sering tuh kalau tidur teman orang itu tuh pakai langkah. Itu yang menggugurkan. Karena kita senang teman lagi pada, dengerin suara, bro, aja gitu. Kita ketawa. Loh, gitu, betul kan? Rokok diangkut, gitu kan? Kita nggak tahu di dalam angkot ada yang asma. Ampun dia berdoa ya Allah. Mereka itu gara-gara apa dia sing eksis ya Allah. Betul-betul kita tidak jatuh. Dan sampai kita dimaafin oleh dia. Subhanallah. Halo. Iya, pakai sabun orang. Kan ke rumah orang nih kan, sabun, nggak izin dulu. Mas, minta sabunnya ya. Iya. Pinjam motor kurang bensin loh gitu. Katanya ngomongnya pinjam motor, nggak minta bensin kan? Harus sama kalian minta bensin. Betul kan? Masya Allah. Hati-hati nih, sederhana. Tapi itu boleh jadi membuat kita berkah. Allah berkah dalam maksiat kedoliman. Nah terakhir. Allah sembunyikan orang yang makomnya wali di dalam kerumunan dan ramai manusia biasa. Apa artinya? Tidak boleh merendahkan orang. Kita kata ada wali masyhur, wali terkenal. Ada wali masyhur, wali yang tidak terkenal. Dan saya itu para di zaman sekarang nggak mungkin pakai sorban, bawa itu mungkin hanya pakai kemeja biasa, bawakan, tapi hatinya tuh dong. Oh, terus kita hanya lihat penampilan, ya lah, yang jelas tuh pak. Jangan mulia sama siapa pun. Ini Allah sembunyikan itu. Kita nggak tahu. Dalam setiap 40 orang pasti biasanya ada kekasih Allah. Kenapa dunia ini terus masih bisa bertahan? Karena orang-orang yang menjadi kekasih Allah yang tidak terkenal, tidak masyhur itu jauh lebih banyak. Hati-hati. Tidak boleh disalahkan orang. Tidak boleh. Bagaimana mengenali tandanya bahwa itu orang hebat atau orang wali Allah? Paling tidak gampang. Satu, orangnya alim masalah pengetahuan tentang Tuhan. Dan mungkin seorang wali pasti diberi pemahaman yang hebat tentang Allah. Begitu ngomong tuh punya daya gugah dan ngomong begitu. Saya nemuin ulama, saya Agi, Pak Deden, Pak Wahab. Hanya 10 menit waktu. Itu dia ngomongnya bahasa Arab karena dari Timur Tengah. Entah kenapa kita yang berempat nih, berlima nih, begitu dia cerita. Jadi Allah kan ada penerjemah. Sebelum diterjemahkan kan dia dulu ngomongnya. Saya nangis, Hakim saya nangis, bawang nangis. Padahal begitu kita lihat, kalau saya kata pada dia ngerti nggak dia omong gila? Kenapa nangis? Betul bisa begitu. Bisa begitu. Kalau orang sudah ngomong baru cerita. Itu cirinya. Dua, diamnya lebih banyak daripada bicara. Jadi kalau di kampung sama orang banyak sekali bicara. Pak Omar dari tadi bicara terus. Ya memang sedang tugas. Sorry ya teman-teman karena diam. Lihat itu kalau ketemu orang gitu, nasabah, kita cuma nggak banyak, sabar, teman.
Ya, nggak peduli sama cacian, sama makian, nggak peduli sama begini, dicaci nggak pengaruh amalnya, dipuji juga nggak pengaruh. Karena pujian, karena Allah aja. Nah itu tuh lihat. Nah yang keempat, saya juga lagi ngapalin. Karena saya kalau ketemu orang-orang di sini nggak pernah berhenti. Yang keempat, nggak pernah ngomongin kejelekan orang. Dia pernah gitu. Termasuk wajahnya menandakan tidak enak. Begitu saya mau ngajak ngomong, itu ya, gimana tuh Pak, tempoki kan, gitu lah. Ini seperti menolak. Kalau udah dengar ngomong, saya mau aja. Ngomongin bagusnya aja, bagusnya. Nah itu saja. Nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena wali yang begitu doanya udah jauh. Dirimu menyakiti, Allah langsung mengatakan dirimu sedang mengadakan permusuhan dengan. Siapa yang menyakiti wali Allah sedang berperang dengan Allah sendiri. Dan ciri yang kelima, dia tuh nggak pernah balas dendam, nggak pernah. Pentingnya begini, saya nempelin misal solidaritas. Kata mending tatang balas lagi mending. Bahaya tuh begitu saya nyakitin dia, nggak tahu. Nah itu lebih bahaya hati-hati. Kenapa? Tuhan yang akan balas. Mending saya dibalas lagi aja, mending. Kalau yang tidak balas, ya orang, hati-hati orang-orang kecil di jalan. Nah itu teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. 3 hal yang tersembunyi dalam 3 hal. 1, ridha Allah tadi disembunyikan dalam amal soleh. 2, murkanya Allah yang tersembunyi dalam maksiat dan kasih Allah yang ya, insyaallah. Mudah-mudahan membawa berkah pada kita semuanya. Dan apa intinya Ustaz? Intinya jangan sepelekan amal walaupun dia. Jangan bermain-main dengan dosa dan kezaliman walaupun kita nyampai. Aduh, babnya panjang, kita nggak tahu. Ya, demikian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau sharing, diskusi, tanya. Saya sambil minum ya, Teh. Iya. Saya enak kerasnya pakai meja, sorry. Lumayan meringankan beban dan itu. Bagus saya ingetin. Ada 5 hal bakti seorang anak pada orang tua yang sudah meninggal. Berapa? 5. Nggak putus bakti seorang anak pada orang tua yang sudah meninggal. 1, doa demi doa dalam bakti. Lu hafal tuh, Allahumma ufirli, terus wali walidayya warhamhuma. Berhenti, warhamhuma. Ulangi 3 kali dan sebut nama ayah ibu kita, warhamhuma. Apa ini? Warhamhuma, Bapak. Sebutin namanya. Panteng sama kita, warhamhuma. Baru kamal kalian. Itu adalah hadiah terbesar bagi seorang yang sudah meninggal orang tua. Nyampe Ustaz, Masya Allah, nyampe Bismillah aja, betul lah. Dan Allah cuma hebat sayangnya tuh. Kalau anaknya melakukan amal soleh, pasti nyampe pahalanya buat orang tua. Tapi kalau anaknya jahat, maksiat, stop dosanya buat anak aja. Memang adil dan hebat ya kita. Hari giliran pahala kan jadi. Bapaknya nggak doain, bapaknya nggak apain, bapak ngaji, ibu ngaji, itu ngaji. Apalagi ngaji dari Allah maupun wali-wali dari ya Allah. Sayangi orang tua ya Allah, mereka sayang pada kami, mudahkan mereka selalu mudahkan urusan kamu orang hebat. 2, nyambung silaturahmi sama sahabat-sahabat papa, mama, atau sama tadi kerabat. Sebab banyak anak tuh ya ibunya udah meninggal nih, jauh dengan paman dari ibu, nggak kunjungin lagi tuh bibi kuat dari ibu. Selasa selesai, jangan.
Karena emak kita tuh tidak meninggal, bal ahya walakin la tashurun. Enggak mati-mati betul, sudah kayak ayam enggak. Dengan izin Allah diperingatkan. Kita lagi silaturahmi ini ke taman bibi. Itu udah mikir, ya Allah, makasih kamu datang untuk adik. Kamu datang untuk adik papa. Nanti tiba-tiba paman, ya Allah, kamu ingetin sama papamu ya. Kalau masih seneng untuk papamu. Nah, itu. Sama sahabat-sahabat papa, mama. Aduh, nggak apa-apa kita cuma sekedar bawa martabak, lego, oh, martabak sehat. Ada apa? Silaturahmi aja. Bapak ya Allah, kamu tinggi ngerti papa. Berapa? Yang berapa sekarang? Yang ketiga, melanjutin kebaikan emak atau bapak kita. Ada kan emak kita tuh yang sebenarnya gini, kalau hari Jumat bagi pada anak yatim. Ada kan? Ada emak kita tuh kalau malam Jumat baca yatim. Ada emak kita tuh kalau ada masjid nyumbang itu. Supaya apa? Supaya tersambung kebajikan. Jangan sampai ada omongan begini, Ustaz. Sering gak ada orang tua begini omongan begitu, orang tuanya meninggal, masalah pada ya Allah, dulu orang tuanya mah rajin nyumbang ke masjid. Begitu anaknya sekarang pasti solid, bukan ada satu pun yang nyumbang semen. Jangan sampai lanjutin tuh. Sudah berapa itu? 3 apa 4? Doa. 2 silaturahmi. 3 lanjutkan baik. Nah, yang keempat beramal soleh atas nama orang tua, wakaf atas nama orang tua, korban atas nama orang tua, hajiin orang tua dari dulu yang kita haji, baca itu, sedekah atas nama orang tua, bikin masjid nama orang tua. Kita mau tinggal nih, tapi dia punya 40 semen ya, catat atas nama almarhum ibu saya. Yang kelima, oh ini hadiah terbesar yang kelima, TOP PGT, ini yang paling top. Jadi anak yang soleh buat laki-laki, soleh buat perempuan. Teman sahabat kan ada seorang istri yang bapaknya sakit, keputusan datang nggak nengok. Nah ini sekarang udah parah, nggak nengok. Nah sekarang udah meninggal, barangkali mau ketemu terakhir nggak bisa, paman. Kenapa sih kamu nggak bisa? Udah janji sama suami saya, nggak bakalan keluar rumah sebelum suami datang. Jadi minta kita meninggal nih, dah. Kalau saya dikuburkan apa datang, rame-rame seorang berdatang, ya Rasulullah ada anak durhaka, kenapa? Dia nggak nengok dari sejak sakit parah sampai meninggal, bapaknya nggak mau datang. Kenapa? Katanya sih taat sama suaminya, udah janji nggak keluar rumah sebelum datang suaminya dari dia. Rasulullah malah tersenyum. Masya Allah, subhanallah, wahai paman, tahukah? Ayahnya sekarang sudah di surga dan surga berebut. Kenapa? Karena punya seorang perempuan yang solehah yang bakti pada suami. Ya, ayo loh, sedekahnya kita pada orang tua itu bakti pada suami. Begitu kan? Berarti 5 ya. Halo? Hai, udah lapar juga deh. Satu lagu dong Pak Ustaz. Demikian Satu lagu nanya Pak Ustaz. Boleh. Kalau misalkan beda agama gimana Pak? Apanya? Sama orang tua. Sama orang tua. Tuanya agama. Tidak ada ajaran agama kita yang harus putus hubungan dengan orang tua yang beda agama. Nabi Ibrahim bukan beda lagi musuhnya. Azan itu sampai yang bikin takut. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Halaman mau pergi masih tetap dipanggil ayah anda apa masih mau beriman. Ada alasan kita boleh bersudi, bah mendoakan mudah-mudahan dia dengan hidayah Allah juga tidak akan ya. Tapi di Al-Quran nanti diceritakan kalau orang tua mau menyuruh pada hal yang mulai prinsip untuk meninggalkan agamamu, maka tolonglah dengan cara yang bagus. Jadi kalau nih orang tuanya udah nyuruh gitu ya,
dan mulai kritik, ya Ali ya cuma pengen nonton meja, Ali aja. Ini sudah mulai kritik, harus tegas, tapi tetap dengan cara kritiknya yang lebih. Itu. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya.